سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Jadi Bapak Ibu semua dikisahkan, nanti Bapak Ibu di hari kiamat tidak ada lagi yang bisa menolong kita, Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Seorang suami tidak bisa menolong istri, seorang istri tidak bisa menolong suaminya. Kemudian orang tua tidak bisa menolong anak-anaknya. Anak-anak pun tidak bisa menolong orang tuanya. Tetapi ada satu amalan yang nanti bisa menolong kita, Bapak Ibu. Bisa menolong seseorang itu saat nanti di hari kiamat. Yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu tilawatil Quran. Bacaan Al-Quran yang kita baca saat di dunia akan menjadi penolong saat nanti di hari kiamat. Rasulullah menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang dibaca di dunia saat ini, besok pada hari kiamat kelak akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang hobi membacanya, yang menyenangi membacanya, yang senang membacanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Bismillah. Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong pada hari kiamat kelak. Dan ternyata tidak pada hari kiamat saja Bapak Ibu, kita pun di dunia akan mudah mendapatkan ibadah dan kasih sayangnya Allah. Coba cek nanti Bapak Ibu. Saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Saat itu saya sebelum merutinkan Al-Quran, karena luar biasa dalam ekonomi yang menaik pesat, ada banyak sekali fitnah-fitnah yang luar biasa Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya, yang dengan ada bersinggungan dengan dunia-dunia hitam, ada yang punya katanya ya tuduhan-tuduhan dari masyarakat kayak gitu kan. Tetapi setelah saya merutinkan baca Al-Quran dan itu terus-menerus saya lakukan, ternyata isu itu hilang dengan sendirinya Bapak Ibu. Kalau karyawan saya ya emak-emak di angkot pasti dikatakan, "Mae kerja di mana?" Di Pak Gatot Bunda Susan. Loh kok kenapa mau kerja di sana? Di sana kan ada genderuwonya, di sana ada setannya. Setan apa? Gitu. Lah sana kan kaya raya katanya gitu. Lah emangnya kaya raya dari setan toh? Gitu. Itu kok hina banget kayak gitu kan. Nah sampai Bapak Ibu mohon maaf, sampai ada pembantu baru ya, ART baru, itu betul-betul di depan saya ngomong seperti ini. Bunda kok setiap tahun bangun sih? Emang Bunda ada tuyulnya ya gitu? Mbak, mohon maaf Mbak, lihat Mbak, kalau ada tuyulnya itu ada ruangan kamar saya yang tak kunci. Emangnya ada yang kunci nak? Iya sih Bunda ada sih. Nah kok jenengan kok bisa nih sih ngomong kayak gitu? Lah saya dikatakan banyak orang, ya Allah saya ngelus dodo gitu kan. Ya Allah, kalau zaman sekarang ya saya yang salah gitu kan. Nah kemudian saya tobat Bapak Ibu, saya kumpulkan teman-teman baca Al-Quran gitu ya. Kemudian ternyata itu semakin banyak, ternyata Bapak Ibu saya enggak usah klarifikasi, isu itu hilang dengan sendirinya. Itu kan penolong juga, ya kan, menolong saya enggak usah ngomong-ngomong ke sana-sana, saya enggak punya tuyul loh, saya enggak punya ini loh, enggak usah gitu kan. Ternyata hilang dengan sendirinya gitu kan. Hilang dengan sendirinya isu itu. Karena apa? Pada saat ada maaf ya, makhluk yang bernama tuyul ya, kemudian pemiliknya mengucapkan ta'awudz Bapak Ibu, wah langsung tuyulnya ngamuk Bapak Ibu, udah ditaboi itu yang punya gitu Bapak Ibu. Ya tidak mungkin kan sampai Al-Fatihah penuh, sampai ada satu Al-Quran dibaca, kemudian baca terus tiap minggu gitu kan. Ya akhirnya isu itu hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Inilah pertolongan Bapak Ibu. Syafaat tidak hanya kelak ya insya Allah di akhirat itu kan, terus menerus nanti di akhirat ada pertolongan Allah. Ternyata di dunia pun dapat Bapak Ibu. Saya dapatnya, saya ngematke kayak gitu. Saya mencermati, oh iya ya saya berarti ditolong juga ya, karena dengan sendirinya isu yang meresahkan itu kan
Bapak Ibu, itu kan kita dituduh, difitnah bermacam-macam seperti itu kan. Kasihan saya melihat suami saya kayak gitu kan, dituduh kayak gitu. Ya kan yang terkenal kan suami saya gitu kan. Tapi kan kadang ada yang kenal saya kan akhirnya ngomongin saya juga gitu kan. Nah itulah Bapak Ibu, pada saat nanti tidak ada orang, tidak ada seseorang pun yang bisa menolong kita, itu ternyata ada satu amalan ibadah kita yang bisa menolong diri kita, memunculkan ibadahnya Allah, yaitu adalah pertolongan dari Al-Quran yang rutin kita baca. Maka beruntunglah Bapak Ibu bagi kita semua, bagi orang-orang yang mau rajin membaca Al-Quran. Pertolongan Allah sangat dekat. Alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini kita akan berlatih pada spiritual meter plus 6 Bapak Ibu, plus 6 ya. Seperti apakah plus 6? Kita memuliakan Allah dengan kita hening, duduk sikap sempurna ya. Bacanya nanti jahar jelas. Ini sikap kita mau benar-benar nih samikna gitu ya, dengan apa yang disampaikan mentor ya. Kita lupakan dulu ya kejadian-kejadian masa lalu, kita maafkan ya, kita rilis, kita lepaskan kejadian yang kemarin, yang tadi ya. Kemudian apa lagi? Nanti akan ada sesi doa bidoakan. Bapak Ibu saya tarik untuk plus 6. Untuk apa Bapak Ibu? Bapak Ibu agar muncul generatornya plus 5 include di dalamnya. Dicirikan Bapak Ibu yang mau manut ya, mau praktek nanti plus 6, Bapak Ibu besoknya rasanya plong luar biasa, nyaman, segar, sejuk gitu Bapak Ibu, tenang, tentram, teduh gitu Bapak Ibu, adem banget. Nah ini energi dari plus 6. Nanti Bapak Ibu untuk bisa LOP ya, ini kan memunculkan ada impian-impian LOP, proyeksikan aja. Nanti Bapak Ibu akan muncul generatornya. Generator itu apa? Generator adalah dari kehobian Bapak Ibu itu akan muncul ada titik-titik peluang-peluang rezeki di sana gitu Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu sekarang ini lepaskan dulu peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan, kemudian duduknya sikap sempurna, dan kita seperti duduknya orang yoga. Bisa jadi kita di setiap hari jarang olahraga. Sekarang ini kita akan ada olahraganya yoga. Walaupun pagi-pagi yang hobi jalan-jalan boleh ditambah jalan-jalan ya. Kemudian ada yang kayak Bunda Murti di ada RSUD itu senam, ya senam. Wah, jadi langsing cantik, jadi sehat, wah luar biasa ya. Tidak apa-apa. Nah di sini malam ini kita akan ada olahraga dan olah hati ya. Dengan di dalamnya ada LOP, ada merilis ya, ada juga plus 6 pelatihannya full di sini Bapak Ibu ya. Ada tausiahnya di depan untuk menguatkan kita, memboster, menyenangi Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekarang ini menyimak dengan tekun apa yang saya sampaikan, esok hari Bapak Ibu akan mulai ya menata diri untuk mau tadarus Al-Quran. Bunda aku belum bisa baca Al-Quran. Bapak Ibu kan ada tuh di dekat Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu ada orang yang mau ngajarin Bapak Ibu. Di tempat saya Bapak Ibu orang mau ngajarin sampai banyak puluhan orang gitu. Bunda kesini sih Bunda kesini sih Bunda. Pada ngajak-ngajak baca Al-Quran bareng Bapak Ibu. Benar sampai banyak sekali kalau saya tidak datang itu ditanya-tanyain. Bunda kok belum datang sih ke masjid kayak gitu. Iya Bunda aku masih sibuk sih apa rezeki kayak gitu kan. Kadang kalau ketemu di pengajian di alun-alun atau di mana kayak gitu. Lah mereka semua siap mengajari kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu nanti seperti itu. Akan banyak ada orang-orang yang mau mengajari kita sampai dari awal sampai kita itu mau mahir ya, mau bisa gitu ya. Apa saja dari abatasan tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya dulu waktu mau berangkat haji ya berarti tahun 2006 ya, dari tahun 2006 itu saya udah belajar Al-Quran walaupun dulu itu kecilnya ya, sudah hampir selesai ya di juz amah itu, tetapi saya sekarang ini belajar baru yang kemarin ya tahun 2006 itu saya dari abatasa Bapak Ibu belajarnya abatasa kayak gitu. Di ini ada guru yang membimbing gitu. Nah alhamdulillah 3 tahun
akhirnya saya bisa ya lancar dan saya membimbing majelis ya. Insya Allah sampai dengan sekarang ini saya belajar terus ya. Anak-anakku anak-anak saya ada belajar di pesantren akhirnya untuk bisa ngecek bacaan-bacaan saya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan patah semangat Bapak Ibu. Saat ini yang Bapak Ibu belum bisa belajar, belum bisa mahir dalam bacaan Al-Quran, sekarang ini mengikuti aja dulu ya melalui bacaan Latinnya. Yang misalnya belum bisa pakai bacaan yang Arab, pakai Latin dulu enggak apa-apa ya. Sambil nanti belajar, mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada banyak sekali insya Allah ya, saya yakin ada banyak. Nah nanti ikut gabung dengan mereka untuk belajar ya. Tentunya belajar Al-Quran baiknya secara offline, ada gurunya langsung ya, karena nanti untuk membenahin dari bacaan-bacaan Bapak Ibu panjang pendeknya, mahorijul hurufnya gitu ya, tajwidnya itu biar bagus kayak gitu. Walaupun lidah kita itu tidak selincah pada waktu ya anak-anak yang seusia masih muda, masih kecil ya, masih remaja, itu kan lidahnya masih lincah. Nah kita enggak apa-apa nih, insya Allah Allah maha pengampun ya, karena kita belajarnya terbukanya sekarang ini ya, enggak apa-apa gitu ya. Sambil Bapak Ibu saat ini kita akan ada berusaha ya ikhtiar mencintai Al-Quran. Wasilahnya adalah yang kita baca dari Al-Fatihah ya sampai dengan nanti ada Al-Waqiah, dan juga ada bacaan-bacaan surat pendek yang lainnya sampai ada Asmaul Husna, ada terapi sukses ya dengan ruqyah syariah gitu kan. Nah kita ikuti terus menerus Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu semua, alhamdulillah ureannya bagaimana kita bisa ajaib saat kita mau dekat dan lekat dengan sumber keajaiban, yaitu ada sumber magnet rezeki yaitu Al-Quran. Nah Bapak Ibu, Ustaz Nasrullah pun ya menjadi, saya lihatnya ahli Quran, karena beliau juga luar biasa ya bacaannya gitu ya, indah banget gitu ya. Bahkan beliau menyampaikan sendiri ya, ada di kajiannya itu berusaha untuk menguasai gitu ya, ada lagu-lagu di Al-Quran gitu ya. Contoh misalnya lagu Nahawan gitu kan. Terus lagu apa lagi Dek? Lagu Nahawan. Terus lagu-lagu di Al-Quran bukan Asmaul Husna, lagu Nahawan gitu kan, jenis-jenisnya gitu ya, ada gitu kan. Jadi bisa nanti untuk Bapak Ibu berlatih, menyenangkan sekali Bapak Ibu, bisa untuk hiburan hati gitu ya, karena dengan suara ya. Ya, nah bisa jadi dijaharkan ya, dijiharkan. Jadi bisa untuk oh ya Bunda, suaranya soalnya naik turun Bunda. Oh lagunya ya Bunda ya, lagunya ada Nahawan juga jiharkah gitu ya Bunda ya. Ya. Oh iya bermacam-macam ya Bunda ya. Yang saya kenal itu lagu yang Nahawan itu, karena saya punya ada LCD-nya gitu ya, jadi ada CD-nya, jadi untuk latihan gitu kan ya. Kita latihannya karena banyak sekali tugas ini ya, tugas yang harus diselesaikan juga ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi kan lama-lama nanti airnya insya Allah jadi bukit gitu ya, airnya jadi banyak ya dan tahu. Nah sekarang ini Bapak Ibu, mari untuk kita bisa ada teknik rilis. Nah, rilis nih Bapak Ibu, rilis juga nih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu setelah duduk lapang, tegak, ya letakkan peristiwa masa lalu, udah jangan diingat-ingat agar gelasnya kosong Bapak Ibu, gelasnya kosong, ya. Nah, kemudian baca dengan jahar, kemudian dibaca, lepaskan napasnya sambil bacaan dilakukan. Ulangi lagi, lepaskan lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah jadi nyaman, plong, tenang gitu ya. Bismillah, sambil Bapak Ibu nanti ada doa didoakan. Nah itu di LUP kan ya, saat ada Ayaswi. Ada juga nanti ada ahli kubur Bunda Dina yang membacakan. Insya Allah Bapak Ibu proyeksikan mereka semua ala ahli kubur yang sudah ada di sana, yang dipanggil oleh Allah lebih awal, tersenyum bahagia di sebuah rumah yang sangat indah, di sebuah taman yang sangat menyejukkan. Gambarkan di sana insya Allah beliau ada di situasi yang seperti itu, insya Allah Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu semua, semoga dengan ada kajian itu ya, kajian bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati kita, dengan bahagia, maka Bapak Ibu akan mudah tersentuh besok untuk bisa merutinkan baca Al-Quran yang sudah rutin, semakin menambahi
untuk porsi bacaannya, bisa jadi menghafalkannya ya, one day one ayat, enggak apa-apa ya. Dan teknik garpu tala itu pun ada Bapak Ibu ikhtiar menjadi ahli Quran, karena setiap ada persoalan buka garpu tala, setiap ada persoalan garpu tala, apalin lagi, garpu tala lagi, apalin lagi. Akhirnya pertolongan Allah dekat Bapak Ibu jadi orang yang bahagia, jadi penduduk surga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah